Oke, selamat pagi semua. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bugar, yang habis olahraga tetap sehat, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat bergabung di acara talk show. Itu dia. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Spesial banget. Karena tamu spesial kita hari ini anak muda Indonesia yang prestasinya luar biasa. Dari sisi olahraga top, dari sisi karir top. Kalau lihat baca dengar nama Mr. Seonju luar biasa ya. Mungkin bisa kita bayangkan, oh ini orang Jepang. Oh ini Korea. Oh ini koko-koko. Jadi Indonesia asli. Indonesia asli. Asli Indonesia, guys. Jadi pagi ini beberapa tips sharing akan di-share oleh Mr. Sean. Jadi mungkin Mr. Sean boleh sharing-sharing sedikit tentang golf, tentang karirnya. Siap. Jadi kalau boleh saya tanya, mulai dari main golf ini mulai dari umur berapa sih? Jadi Pak Ari, saya umur 16 baru mulai main golf ya. Jadi sejarahnya adalah saya SMA di Amrik. Sebenarnya di Pebble Beach, golf resort. Oke. Tapi waktu itu saya karena baca komik American football, saya tertariknya main American football. Oh, Jadi oke. tahun pertama SMP 3 saya main American football. Terus karena mainnya tabrak-tabrakan, pinggang saya patah. Langsung orang tua saya khawatir sekali, marah dan bilang si Sean nggak boleh main American football lagi, dia harus main golf. Kan sayang sudah di Amrik Pebble Beach tapi nggak main golf. Oke. Jadi saya mulai itu dari umur 16 tahun, saya main sampai selesai SMA, saya latihan. Jadi apa yang bikin jatuh cinta sama golf ini sebenarnya? Padahal jatuh cinta olahraganya ini kan sama American football. Iya, Badan ini kalau lihat badannya ini luar biasa ini fit banget nih. iya. Jadi apa sih yang micu Jadi yang Doyan bikin golf itu? doyan golf itu sebenarnya karena papa saya dulu main golf. Jadi saya mau bisa main sama papa saya mau bisa tanding sama papa saya, kebetulan dia juga jago. Jadi waktu itu initial goal saya adalah saya mau bisa kalahin papa saya. luar biasa. Awalnya begitu. Luar biasa. Tapi Itu dia. lama-lama main jadi makin suka. Ini golf indah sportsnya. Jadi golf itu lebih indah daripada American football. American football. Jauh, Itu dia. jauh. Karena lebih aman. Lebih Itu aman. dia kuncinya. Golf itu lebih aman. Nggak ada tabrak-tabrakan. Nggak ada sama sekali. Nggak bisa bikin patah tulang. Nggak bisa. Jadi dari golf itu lagi zaman sekolah main golf, ada prestasi apa sih Pak yang bisa? Jadi prestasi yang saya paling banggakan adalah karena sekolah saya itu di Amerika. Jadi di Amerika olahraga program itu ada junior varsity sama varsity. Jadi tim A sama tim B kalau di Indo. Jadi awal saya main, saya masuk JV, junior varsity. Jadi saya latihan 1 tahun tiap hari, akhirnya masuk tim B. Terus habis itu di tahun kedua saya latihan tiap hari juga, masuk ke tim A tapi cadangan, bukan tim inti. Dan akhirnya saya masuk tim inti di tahun terakhir SMA 3. Dan saya bangga karena sekolah saya kan di Pebble Beach, jadi sekolah golf. Jadi itu anak-anaknya jago semua dan sekolah kita sering menang state championship. Jadi kita menang kejuaraan 1 California. Oh. Dan saya bangga bisa menjadi part of that team. And also because tim-tim saya, anak tim member itu diorang mulai main dari umur 3 tahun semua. Saya yang mulai sendiri dari 16 tahun. Jadi saya bisa catch up ke mereka dan bisa mengalahkan beberapa dari mereka. I think itu menunjukkan kalau saya orangnya fast learner. Oh, luar biasa. Lah, teman-temannya itu dari umur 3 3 tahun udah mulai golf. Iya, Mr. Sean baru mulai dari 16. 16. Kalau saya begini, umur 41, masih bisa nggak sih main? Bisa Pak, Bisa ya? karena di golf kan bukan pukul jauh-jauhan, pukul deket-deketan. Ah, oke. Jadi kalau kita lebih berumur, pukulannya kalah sama anak muda, tapi kita mukulnya lebih dekat, kan menang. Oh, oke. Oke. Suka dukanya main golf apa kok? Kenapa bisa jadi jatuh cinta? Pasti kan ada suka, ada duka.
penuh sacrifice lah buat Iya. bisa jadi masuk ke tim inti tadi. Iya, saya suka golf banget karena golf itu very individual. Jadi misalkan kita pukulannya jelek, kita nggak bisa nyalain orang lain kecuali diri kita sendiri. Kalau misalkan kita main basket, kita main tenis, kita main bola, kalau orang lawan kita jago, performance kita otomatis turun karena kita dibantai. Tapi kalau kita main golf, mau orang yang pukul jauh, mau orang yang pukul dekat, itu nggak bakal ngefek fisik performance kita. Yang di efek itu mental kita. Di golf kan sering dibilangin kalau 70% itu mental, 30% skill. Dan di golf tuh bener-bener kelihatan yang mental baja sama mental tempe siapa aja. Itu sukanya. Kalau dukanya, golf tuh cepet lupa. Jadi kalau kita lama gak main, langsung hilang tuh semua. Iya, Bisa hilang ya? bisa hilang. Jadi mesti tetap praktis terus, dilatih terus. Mesti tetap praktis terus. Jadi contohnya pas saya high school sempet zero handicap. High school aja zero handicap. Iya, tapi Wow. pas balik ke Indonesia, kan saya gak main pas di kuliah, karena fokus kuliah sama main game. Pas saya balik ke Indonesia, saya bilang golf itu penting, saya mau balik ke zero handicap. Saya latihan every weekend, tapi turunnya mentok-mentok kalau sering latihan ke 5, kalau sekarang maybe 7, 8. Wow, Ya. luar biasa ya. Kenapa nggak masuk tim intinya nasional, Pak? Indonesia. Wah, bela jago Indonesia. semua Pak, zero handicap semua. Tapi di high school aja udah zero handicap ya. Iya. Luar biasa banget. Jadi apa yang bisa bikin zero handicap itu dalam di umur 16 baru mulai, yang lain umur 3 tahun, Iya. tapi bisa fast learner itu apa sih kuncinya kok? Saya waktu itu latihan tiap hari 4 jam sehari. Tiap Setelah hari pulang sekolah saya latihan, di selang-seling kelas kalau ada free time saya latihan, kalau weekend saya seharian di golf course. wow, Iya. padahal masa mudanya bisa nongkrong sana sini tuh ya. Ini nongkrongnya di lapangan golf, guys. Jadi luar biasa banget dari baru mulai di umur 16 bisa catch up orang yang main dari umur 3 tahun. Iya, Which is bedanya selisih 13 tahun iya. main golf. Tapi nggak ada waktu telat nih kok. Kenapa? Tidak ada waktu telat kan? Nggak ada waktu. Itu Nggak ada dia. yang namanya telat. Jadi tidak ada waktu yang bilang telat untuk memulai sesuatu, untuk bisa lebih berprestasi. Kalau di pendidikan sendiri kok, kan sekolahnya sekolah golf. Iya. Kalau prestasi pendidikan, Saya paling bangga sama 3 hal sih di pendidikan saya. Yang pertama adalah saya lulus dari major paling bagus di UC Berkeley, which is salah satu sekolah negeri yang paling bagus di dunia. Dan yang paling susah, UC Berkeley. Yes. Wow. Dan major saya waktu itu teknik elektro dan computer science, 2 major. Teknik elektro, Iya, sama Wow. computer science. sama Computer science, computer programming, science, programming. Iya. Wow, itu benar-benar butuh logik yang Iya, luar biasa sih. iya. Luar biasa sih logiknya. Yang kedua, saya paling bangga karena dulu semester 4 IPK saya 1,9. IPK 1, Iya, 1,9. Tapi saya, karena kebanyakan main game waktu itu. And then saya pikir kalau lulus, saya harus di atas 3, kepala 3 minimal. Jadi saya kerja keras, tiap hari di perpustakaan, terus lulus dengan 3,0 bulat. gila. Dari IPK 1,9 ya. Iya. Luar biasa deh. Luar biasa. Yeah. And the third one is karena saya waktu itu prestasi di golf. Kalau di Amerika tuh ada yang namanya sports program. Jadi kalau kita prestasi di olahraga, sekolah-sekolah tuh mau ngambil kita buat masuk ke sekolah mereka. Jadi waktu itu saya sempat ditawarin ke Ivy League, namanya University of Pennsylvania. Tapi bapak saya suruh saya ke Berkeley karena cici saya di Berkeley. Dia bilang family stays together. Oke. Oke. Jadi pas lagi zaman sekolah, latihan golf, nggak ada mainnya, Main game. main game ya? Sampai sekarang masih main game kok? Sekarang kadang-kadang lah. Sekarang masih main game kadang-kadang? Kadang-kadang. Oh, tapi luar biasa lah. Jadi sisi olahraganya ini bener-bener jalan, Iya. makanya sampai sekarang ini fit banget nih badannya. Kalau ada yang mau ketemu, bisa follow IG-nya, @Sionju. Lihat di IG-nya, Mr. Sion ini kayak apa sih olahraganya, terus prestasinya seperti apa, bisa lihat di IG-nya. Luar biasa banget. Jadi, apa tips and tricks
bisa sampai golf itu bisa jadi salah satu olahraga yang benar-benar diminati dari anak-anak muda sekarang. Kan kalau saya lihat nih hari ini banyak anak-anak muda yang banyak main golf. Banyak yang lagi coba ya. Banyak banget yang lagi coba. Jadi setiap kali ya saya mampir ke driving range cuma ngopi doang sih, nggak golf, nggak bisa. Cuman dari usia dini sampai yang usia dewasa sampai yang sudah berumur rata-rata main. Iya. Entah itu buat sehat, entah itu buat prestasinya juga mungkin. Mungkin ada tips dari Mr. Sean gimana caranya supaya bisa golf ini konsisten gitu. Bisa main golf ini konsisten gitu. Jadi kuncinya itu di short game. Short game itu chipping atau putting. Putting yang kalau you lihat orang mukul jarak dekat, yang masukin bola ke lubang. Itu yang paling penting sebenarnya. Tapi entah kenapa zaman sekarang orang-orang Indo tuh sukanya driving. Karena mereka mau jauh-jauhan mukulnya. Whereas kayak tadi saya bilang, golf itu pukul deket-deketan. Jadi orang sekarang itu latihannya driving, mukul doang, nggak pernah sentuh chipping atau putting. Padahal disitulah yang bisa bikin kamu jadi jago. Bener sih. Itu kalau lihat di driving pasti pakai driver ya. Iya. Itu kayaknya jauh-jauhan tuh, terutama anak-anak yang muda. Iya. Padahal sebenarnya kuncinya ada di Putting. putting, ada di short game. Itu yang harus Diasah. diasah terus ya. Iya. Feel itu yang harus diasah Iya. terus ya. Karena Itu dia. Karena kalau kita mukul jauh-jauhan kan pakai tenaga. Kalau pas kita chipping sama putting kan pakai lembut gitu, sentuhan, Lebih pakai feel ya. pakai feel. Iya. Itu dia yang bikin Mr. Sean ini bisa zero handicap, bisa luar biasa, bisa punya prestasi. Jadi bukan hanya sekedar main golf itu bukan hanya sekedar mukul yang jauh, tapi lebih ke feel. Soalnya percuma kan kita mukul jauh misalkan 300 meter gitu. Kalau kita second shotnya on atau on the green, di greennya terus kita putting gak masuk kan percuma. Ngapain mukul jauh-jauh? Sama aja kayak your bapak-bapak yang mukulnya 3 kali tapi puttingnya sekali gitu misalkan. Sama aja ya. Sama aja, percuma gitu. Pukulan terjauh kok. Pakai driver. Berapa sih kira-kira? Terjauh mungkin saya nggak pernah ngitung ya, tapi biasa kadang-kadang mukul bisa 300. 300? Iya. 300 meter? Iya. Sekali pukul? Iya, kadang-kadang lah. Luar biasa ya. Jadi di luar 300 itu tapi ada kunci lagi, satu lagi short game. Short game. Soalnya pukul jauh itu biar kita masuk ke short game. Kalau kita sudah masuk ke short game-nya harus tajam buat bisa dapat birdie atau eagle mungkin. Oke. Tapi kalau kita mukul jauh, masuk ke short game kita letoy, ya sama aja dapat par atau bogey malah gitu. Oke, jadi intinya short game-nya benar-benar harus Tajam. tajam, harus punya feel Iya. supaya bisa zero handicap. Itu dia kuncinya main golf, bukan hanya sekedar jauh-jauhan, tapi feel. Latih short game kita. Oke. Follow IG Seonju @Seonju dan @RainerBudiman on Instagram. Jangan lupa Di TikTok. bawah ini nih ada. Jangan lupa ada TikTok. Ada TikTok. Mr. Sean ini luar biasa lah. Anak muda yang energik, yang benar-benar berprestasi, bukan hanya energik tapi berprestasi dan bisa share di ilmu-ilmunya, bisa share knowledge-nya. Ada di mana kok? IG sama TikTok, Seonju. IG dan TikTok @Seonju. Coba coba dibuka dari sekarang, di follow Thank you. supaya dapat ilmu-ilmu yang baru. Mungkin hari ini bicara golf, mungkin nanti bisa DM Mr. Sean. Mau main juga boleh ya? Ya, kok? habis Boleh? PPKM tapi ya. Habis PPKM karena sekarang masih pada tutup. Ya. Jadi sekarang kita hari ini acara talk show itu kita disponsori oleh Wuling, Maju Motor Group. Berikut ini ada pesan-pesan sponsor dulu yang mau lewat. Itu dia. Ya, itu dia. Mohon maaf Bapak, saya membelakangi. Iya. Silakan.
Halo para golf lovers, balik lagi ya di acara talk show itu dia, iya kan? Nah, saya juga sebenarnya nggak sendirian nih Pak di sini, Oke. iya kan? Saya dari Uli Maju Motornya, kita juga di sini nggak sendirian, saya juga di sini bersama pembiayaan kita itu ada dari Wuling Finance, ya. Saya panggil teman saya dulu nih dari Wuling Finance nih, Pak Sandi, masuk Pak Sandi. Halo semuanya. Ya, Sehat. sehat terus. Ya kan, ini bapak-bapak Mr. Golfer terus ya kan. Menarik sekali dari Faisal tadi ya. Makanya tadi kita dengerin semua ya setirnya, waduh. Jadi pengen tuh, pengen main buru-buru ya kan. Kalau saya nggak tahu kan nggak berapa bulan. Enggak telat, bener. Yang penting kita harus coba mau belajar, intinya mau belajar ya. Iya. Jadi gini, pembiayaannya itu kita ada dari Wuling Finance ya. Program-programnya nanti bisa dijelasin sama Pak Sandi. Boleh minta tolong bantu untuk para golf lovers ini. Siapa tahu dia kalau mau beli mobil itu gimana sih caranya gitu kan. Jadi buat masukin ke bagasi ini cari mobil yang gede, ya kan? Lantas tuh. Iya kan? Kebetulan kita bagasi. Nah, finance-nya dulu deh, kasih tahu programnya. Oke Pak Sandi, siap dilanjut Pak. Oke, terima kasih Pak Faisal. Lanjut dengan saya. Sebelumnya terima kasih atas waktunya Pak Faisal. Saya perkenalkan dulu, nama saya Sandi Permana. Salam semua, Pak Wuling, Wuling Motor dan para psikolog. Saya dari Wuling Finance. Tentunya saya di sini ingin membawa program-program atau paket spesial di Wuling Finance yang cukup menarik. Pak Son mungkin tertarik. Nanti saya jelaskan Pak. Jadi beberapa paket yang kita sampaikan nanti ada nggak hanya 1 dan 2, yang pasti ada beberapa paket yang spesial dengan beberapa kelebihannya. Yang pertama paket kita ada namanya paket PNS, paket spesial PNS. Jadi untuk para PNS hanya tunjukkan ID cardmu, kreditnya langsung di-approve. Luar biasa sekali, jadi hanya tunjukkan ID cardnya, kredit langsung di-approve. Dan itu no checking dan no survey. Jadi, syaratnya apa? Dengan ketentuan PNS-nya minimal golongannya 3A. Jadi buat teman-teman PNS yang profesinya sebagai PNS dengan golongan minor 3A, langsung ajukan kreditnya, nanti langsung kita approve, kita langsung jalankan aplikasinya. Syarat keduanya untuk tenornya berapa? Untuk tenornya adalah 1 sampai 5 tahun. Kemudian untuk DP-nya berapa? Kita main di DP 15%. Kemudian untuk unitnya yang kita support adalah unit All Convero. Kemudian untuk Cortez-nya hanya tipe S aja. Jadi untuk program paket spesial PNS-nya, jadi buat teman-teman atau Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara di talkshow ini itu dia. Jadi bisa untuk yang berprofesi PNS dengan minimal golongan 3A bisa ajukan langsung di Maju Motor Group. Kemudian paket kedua adalah paket spesial atau proof, di mana dengan profesi pengusaha atau dengan statusnya karyawan atau fixed income. Jadi paket kedua yang atau proof ini dengan skema pengusaha dan karyawan bisa diajukan untuk proses atau proof. Bagaimana syaratnya? Yang pasti untuk tenornya sama 1 sampai 5 tahun. Kemudian untuk DP-nya berapa? Untuk DP-nya adalah DP main di angka 25% net. Jadi untuk itu hanya untuk tipe Almas dan Cortez. Kemudian gimana untuk Convero-nya? Convero-nya bisa melakukan proses atau proof, tapi dengan DP 30%. Itu All Convero dan Pormo. Jadi untuk program kedua adalah untuk spesial paketnya adalah auto proof dengan dengan DP-nya minimal 20% untuk Almas dan Cortez. Kemudian untuk Convero-nya dan Pormo-nya minimal 30%. Jadi buat Bapak Ibu sekalian, jika ada berminat dengan program kedua, yaitu dengan profesinya adalah pengusaha dan karyawan, bisa diajukan melalui Maju Motor Group yang bekerjasama dengan Wuling Finance. Nggak hanya 2 lagi, ada 3 lagi kita program. Yang ketiga adalah program tenaga medis atau tenaga kesehatan. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan acara ini, jika ada berprofesi sebagai tenaga medis, misalnya dokter, perawat, atau bidan, bisa mengajukan program dengan paket spesial tenaga medis. Bagaimana syarat ketentuannya? Yang pasti profesinya sebagai tenaga medis, kemudian tenor yang diajukan bisa 1 sampai 5 tahun. Kemudian untuk DP-nya berapa? Untuk DP-nya adalah minimal 20% net.
Untuk tipenya apa? Untuk tipenya adalah hanya untuk Cortex tipe S. Cukup menarik sekali karena nggak hanya 2 program sebelumnya, tapi ini ada program ketiga. Jadi hampir semua segmen kita bisa support terkait masalah profesinya. Apalagi yang paket medis, apalagi sekarang sangat-sangat dibutuhkan sekali ya untuk operasional para tenaga medis. Nah, nggak hanya 3, tapi ada keempat. Keempat adalah paket Lazada atau POV. Jadi buat teman-teman Bapak Ibu sekalian di rumah yang sebagai profesinya ada sebagai driver Lazada dan terdaftar sebagai program POV bisa ajukan ke kita. Yaitu yang pasti adalah ke Maju Motor yang bekerjasama dengan Wuling Finance. Dan satu lagi ada program yang sangat-sangat menarik dan ini pasti ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu sekalian untuk pecinta para Wuling lover, yaitu program Pay Letter. Apa tuh Pay Letter? Pay Letter itu jadi ada Bapak Ibu ketika mengajukan kredit melalui Maju Motor Group yang bekerjasama dengan Wuling Finance secara nasional. Program ini launching, di mana Pay Letter ini ketika diajukan nanti Bapak Ibu mendapatkan skip angsuran selama 2 bulan. Jadi Bapak Ibu ketika pengajuan misalnya Januari prosesnya di approve dan dilakukan validasi. Jadi Januari Februari Ibu tidak melakukan pembayaran, baru melakukan pembayaran di bulan ketiga. Cukup menarik sekali karena ini pasti dengan kondisinya seperti sekarang, kebutuhannya serba banyak, apalagi habis lebaran kemarin mungkin Bapak Ibu habis belanja hewan kurban, pasti uangnya kepake mungkin hanya untuk ada buat DP. Nah, Ibu bisa melakukan ajukan dengan program Pay Letter. Nah, Pay Letter itu dengan syarat seperti apa? Syaratnya minimal untuk tenornya adalah 1 sampai 5 tahun. Kemudian untuk DP-nya berapa? Minimal 30%. Kemudian untuk unitnya apa? Kita hanya support untuk Almas dan hanya untuk Almas eksklusif dan Almas Pro saja. Tapi untuk yang unit yang lain kita belum support. Tapi untuk pengajuan bisa kita ajukan. Itu sih Bapak Ibu. Paling itu aja dari program Wuling Finance. Pokoknya kesimpulannya adalah jangan sampai kehilangan kesempatan yang ini karena di bulan Juli ini banyak banget program yang dikeluarkan Wuling Finance. Pastikan Bapak Ibu ketika memilih impian, mobil impian, ajukan dengan skema program yang sesuai dengan saya disampaikan. Yang pasti adalah jangan lupa di Maju Motor Group yang bekerjasama dengan Wuling Finance secara nasional. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa kalau mau ngajuin, jangan lupa nih nomor teleponnya di sini. Ada nggak ya? Apa di bawah sini? Di bawah sini nih. Jangan lupa ya, di follow nomor teleponnya, dikontak semua ya. Jadi kalau udah jelas, kalau udah berminat, mobil impiannya apa, sudah tentukan, pastikan kontak yang di sini, IG-nya dikepoin, ditelepon kontaknya, langsung bakalan langsung diangkat sama salesnya, langsung dihubungin. Apalagi sekarang udah serba digital, semuanya bisa kontakan, bisa WA, nanti bisa janjian untuk test drive-nya, pasti bakalan dilayani dengan baik oleh Maju Motor Group. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Halo Wuling, terima kasih. Oke, itu dia. Itu dia pesan-pesan sponsor kita dari Maju Motor Group dan Wuling Finance. Luar biasa banget. Good play ya bro, hari ini. Dipukul bolanya, jangan rumputnya yang dipukul. Mumpung masih pagi, jadi seger. Luar biasa banget program dari Wuling Finance ini. Ada program Pay Letter. Sudah ambil kredit, bayarnya pun 2 bulan mundur ke belakang. Luar biasa. Kontak teman-teman. Nanti bisa DM, bisa follow IG-nya, bisa ditanyakan lebih lanjut. Itu dia message dari pesan-pesan sponsor pagi ini. Lanjut ke Koko ganteng ini, Mr. Sionju. Luar biasa tadi ceritanya tentang sekolah, tentang golf. Sekarang kalau boleh tanya kok, mulai kerja setelah lulus kuliah, lulus sekolah, itu mulai berkarirnya di mana sih? Apa sih yang dikerjain gitu awal-awal? Jadi sebenarnya saya mulai berkarir di tengah-tengah sekolah. Oh, Jadi saya waktu itu pas IPK saya 1,9 itu saya kan malas sekolah. Jadi saya ambil cuti 2 tahun. Selama 2 tahun itu saya mulai kerja di 1 tahun di keluarga saya. 1 tahun lagi 2015 itu di Gojek. Jadi pas Gojek baru launching app-nya 3 bulan lagi saya masuk.
Dan waktu itu saya ditugaskan untuk membuat Go Live. Jadi Go Live itu payungnya Go Massage, Go Clean, sama Go Ticket. Oh, oke. Jadi waktu itu saya kerja sama Nadim, sama juga beberapa direkturnya untuk meluncing produk ini. Oh, oke. Dan saya sangat berterima kasih ya, karena waktu itu Gojek baru 50 sampai 100 orang saja. Jadi masih terasa seperti keluarga banget. Dan semua orang tuh bisa kita ajak ngobrol. Si VP-nya lah, si direkturnya, kita bisa ngobrol kapan aja. Tapi yang paling saya kagumi, itu di tim saya setelah saya masuk, kita hire banyak orang ITB UI. Jadi orang ITB UI, saya ngelihat cara kerja mereka, otak mereka encer banget, gercep semua, rajin. Saya sempat mikir, soalnya waktu itu saya lama di Amerika, jadi saya nggak tahu UI ITB apaan. Jadi saya pikir, wah gila, ini orang sekolah gak jelas, bisa lebih jago dari saya, dari yang Berkeley. Terus langsung saya ditegur sama semua orang, katanya, Sean, UI ITB kan Harvard sama MIT-nya di Indonesia. Langsung saya oh pantes gitu, wajar lah kalau gitu. Ya, jadi saya sangat berterima kasih waktu itu bisa dikasih opportunity kerja di Gojek sama Nadim. Jadi pertama kali masuk itu di Gojek ya? Iya, Di saya di Gojek Gojek di 2015. Kayaknya saya dapat informasi juga, ada bisikan-bisikan pernah jadi Tukang ojek. tukang ojek juga? Pernah, jadi waktu itu Waduh. waktu itu ada, bisa dibilang ada yang problem yang kita perlu solving. Oke. Jadi saya offer, saya jadi tukang ojek, mangkal sama tukang ojeknya buat belajar problemnya sebenarnya kayak gimana. Oke. Dan it was one of the kejadian paling memorable. Karena saya waktu itu jadi bisa mendengarkan cerita dan jalur hidup orang-orang yang saya dulunya nggak pernah berinteraksi with gitu. Oh, itu dia guys. Jadi mau tahu suksesnya, enak sekarangnya, dulunya pernah ngojek, pernah nongkrong di pangkalan ojek juga ganteng-ganteng begini. Untung nggak ada yang nyulik nih. Kalau tante-tante lihat nih pasti diculik ini. Luar biasa lah, luar biasa. Jadi kuncinya mau berhasil itu harus tahu problem masalahnya ya. Iya, jadi Sampai benar-benar turun ke bawah ya. iya dong. Kalau kita cuma dari atas, kita manajemen, kita cuma bilang, oh kayaknya masalahnya di sini, masalahnya di situ. Tapi kita nggak dengar dari lapangan tuh orang infonya apa, nanti kita bisa salah pilih strategi. Itu dia kuncinya. Supaya nggak salah strategi, harus turun lapangan, harus down to earth. Itu dia kuncinya. Oke. Dari Gojek itu berapa lama? Saya setahun saja. Oh, 1 tahun di Iya. Gojek. Terus balik lagi sekolah, karena saya ngelihat semua orang tuh punya degree, semua orang lulus S1. Saya belum lulus S1, walaupun Berkeley tapi tetap nggak dipandang sama orang. Jadi saya balik lagi, 2 tahun lagi saya lulus. Balik lagi Ke Amerika, ke Amerika, ke UC Berkeley. UC Berkeley lagi, Naikin IPK. yang tadi bahasanya cuti itu bolos sebenarnya Iya, 2 tahun. iya. Sempat bolos juga ini 2 tahun bolosnya. Saya cuma sehari aja udah disetrap. Ini 2 tahun bolosnya. Jadi balik lagi ke Indo. Sebelumnya saya ke Singapura habis lulus. Oh, habis Iya. lulus di UC Berkeley, Saya ke holdingnya Shopee. holdingnya Shopee. Parentnya Shopee. Parentnya Namanya Shopee. Garena dulu. Oh, oke. Dia perusahaan game. Perusahaan game. Iya. Wah, tadi main golf bisa berkarir masuk ke tim yang luar biasa. Berkarir juga dari hobi juga awalnya berarti ya. Game, iya. Dari game. Dari main game. Jadi kalau kita punya anak hari ini yang doyan main game, jangan diomelin dulu berarti kok ya. Jangan diomelin. Bisa jadi itu karirnya dia nanti ya. Bisa jadi. Oh, luar biasa. Jadi top of the top karirnya Koko tadi dari Gojek liburan lah. Iya. Bolos sekolah Bolos sekolah. jadi tukang ojek ceritanya nih. Balik lagi kuliah. Kemudian ke Singapura. Singapura di Shopee. Di parentnya. Oh, parentnya Shopee. Iya. Oke. Sekarang kalau saya boleh tahu, apa sih kok top of the top karirnya Koko nih? Menurut saya sekarang ya, Pak Ray. Karena Oh, saya sekarang sekarang di perusahaan konsultan, manajemen consulting dari Amerika perusahaannya. Oke. Dan di sini saya benar-benar dikasih kesempatan untuk berkembang. Karena bos-bos saya jago ngebimbing, orangnya nyantai semua, kerjaannya susah dan challenging, nggak pernah bosen. Dan itu benar-benar membuat saya bisa membelajar semua skill
untuk memanage, untuk mengerjakan kerjaan sendiri, untuk bisa interaksi dengan klien-klien kita. Jadi saya sangat-sangat cinta di mana saya kerja sekarang. Oh, perusahaan apa itu, Boy? Ya? Namanya Kearney, Pak. AT Kearney. AT Kearney. Iya. Bidangnya bidang apa, Pak? Konsultan manajemen. Jadi kita tugasnya itu menyarankan direktur-direktur perusahaan bagaimana mencapai goals-nya. Oke, berarti jadi konsultan perusahaan-perusahaan besar Yes. untuk capai goals-nya. Iya. Luar biasa banget. Luar biasa. Jadi berapa tahun? Saya sudah 3 tahun di sini. 3 tahun di Iya. Kearney. Posisi sini sekarang ini apa ya? Nama jabatannya associate, Associate. tapi kalau secara responsibility itu udah junior manager. Oke. Tapi kalau di startup sekarang kalau saya dibajak mereka offernya VP. Sorry? VP, Vice President. Oh, sampai kaget, sampai mau denger lagi. Apa posisinya? VP. VP. Iya. Kalau di startup ya. Di startup, ya. Iya. Oke. Boleh tahu nggak kok? Bisik-bisik dikit. Kenapa? Bisik-bisik dikit. Berapa sih penghasilannya? Di atas 3 digit lah. 3 digit? Iya. 3 digit ini belakangnya masih ada 06 lagi gitu? Iya. Gila, luar biasa. Itu dia. Itu baru benar-benar sukses. Jadi baru 3 tahun Iya. di Kearney. Iya. Dari lulus Ke masuk ke Garena, Singapura, Singapura, balik ke Indo, balik ke Indo, ke Kearney 3 tahun. ke Kearney 3 tahun, Iya. dan dalam waktu 3 tahun sudah punya penghasilan 3 digit. Sebenarnya bukan 3 digit sih kalau rupiah ya, kok ya. Iya, tapi kan 9 digit ya. Ini benar-benar jumlah digitnya itu nggak kayak ATM BCA jumlahnya. Nggak kayak ATM, jumlah PIN ATM, tapi nomor KTP nih. Sebulan loh, 9 digit, Jack. Gile. Luar biasa. Iya, Pak. Luar biasa. 3 tahun di Kearney bisa punya penghasilan seperti ini sekarang, bisa punya prestasi sekarang. Oh, apa kok tips-tipsnya gitu? Tips-tipsnya apa sih? Bisa Jadi- dapat kerjaan di Kearney juga, apa sih tipsnya kok? I think yang saya sangat cocok di Kearney itu culture-nya ya, dan values perusahaan. Jadi values perusahaan kita ada 5. Yang pertama adalah passion. Berarti kita dalam mengerjakan segala sesuatu harus pakai segenap hati. Itu satu, passion. Yang kedua adalah solidarity. Artinya kita harus kompak. Kalau sama teman kerja, sama klien kita harus kompak. Yang ketiga adalah boldness. Jadi boldness itu di Indo namanya courage. Jadi kita berani mengambil kesempatan dimanapun dia ada. Yang keempat adalah generosity. Berarti kita dimanapun kita harus memberi balik kepada orang-orang yang bantu kita. Oh, oke. Ya, Itu kuncinya. Ada berapa kok? 5 ya? ada 5. Ada 5 kunci yang bisa bikin Mr. Sean ini sukses di Kearney, dan Kearney itu punya itu semua ya? Iya, jadi Punya Kearney habit itu punya value-value ini, dan di ekspektasi semua karyawan itu punya value ini juga. Itu dia kuncinya. Jadi ketika once kita kerja di perusahaan yang punya value, pasti kita pun bisa berkarir ya? Iya. Pasti ya. Oke, luar biasa. 3 tahun, penghasilannya sebulan ya, bukan setahun loh. Sebulan, 9 digit, Jack. Luar biasa banget. Luar biasa. Jadi, kalau boleh kok, kasih tips-tips kok. Jadi awal-awal mulai kerja kita tuh harus punya magang ya, namanya internship. Jadi zaman sekarang tuh orang yang jago semua udah punya internship, entah di Unilever, di Gojek, di Tokopedia. Jadi kalau kita sebagai anak kuliahan yang mahasiswa baru, kita main-main doang kalau lagi liburan, gak magang di perusahaan gede, nanti bakal kalah langkah sama orang yang udah mempunyai internship experience. Jadi itu step 1, harus punya magang kalau Punya kuliahan. Kedua adalah harus punya banyak relasi. Karena kalau kita ngandelin submit CV doang, HR kan dapat ribuan CV. Iya. Jadi pasti juga nggak dibaca CV-nya. Nggak dibaca tuh ya? Nggak dibaca. Nah, saya lihat di TikTok, Ya. saya udah ini juga kepoin dulu. Saya udah kepoin dulu. Jadi ada tips-tips dari
Koko ganteng ini cara cari kerja apa? Bikin CV ya? Cari kerja dan bikin CV. Jadi apa mungkin tuh saya CV? lebih jelasin cara kerjanya ya, Ya. cari kerja. Jadi itu kita harus bisa, yang pertama kan step 1 adalah punya internship experience. Berarti kita juga orangnya ada background. Kedua adalah kita harus punya CV yang bagus, yang simple, jangan terlalu susah dibaca. Dan ketiga tuh punya relasi kan. Jadi kita punya teman, punya koneksi, punya rekan-rekan yang juga kerja di perusahaan yang besar. Kalau udah punya 3 itu, nanti kita tinggal ajak teman kita ngopi yang kerja di perusahaan besar. Kita ngajak ngopi, tapi bukan sekedar ngopi doang. Kita harus benar-benar ngelihat itu sebagai, oh ini gue di interview orang ini. Karena perusahaan besar kebanyakan punya referral program. Jadi kalau mereka referensiin teman mereka masuk dan berhasil masuk tuh dia juga dapat insentif. Jadi ada win-winnya gitu, ada menang-menang gitu. Jadi kalau sudah bisa wowin orang ini, kan orang ini, wow, saya mau teman saya masuk tim saya. Dan dia bakal ke HR bilang, lu interview orang ini dong. Jadi itu cara curang lah. Kalau cara normal kan semua orang submit CV. Tapi jujur saya nggak pernah pakai cara itu. Karena IPK saya 3,0 doang kan. Jadi harus cari jalur lain buat bisa masuk perusahaan. Luar biasa banget ya. Jadi itu dia kuncinya. Ngopi bareng sama relasi. Iya. Itu harus jalan juga. Bukan hanya sebar-sebar CV berarti ya, Ko ya? Iya. Oke. Lanjut lagi. Sebentar ini ada tamu yang mau lewat lagi. Sebentar lagi pesan-pesan sponsor. Silakan. Pesan kalau udah 6 tahun sejak gue kerja di Gojek, it's time for some throwback. My most memorable thing in Gojek was it was when I got a surat peringatan from Nadim. My second day in at Gojek. What did you do? And I ran to Daddy Nadim, tell him, Nadim, guess what happened? You know, like this is what happened. Like, you know, I said, oh my god. I thought I did such a great thing. Did he write an actual letter? No, he didn't. It's backlight. Dude, Oh. it's backlight. Yeah, exactly. Oh ya, jadi putih, jadi Jangan cantik. penghinaan ya. Oke. Oh, oke. Dia grogi. Yogi yang interview ganteng banget. Pak security who always help me, Pak Sumadi open the doors at 6 a.m. Pas harus ada training go live, bantu saya selalu. And we're right here behind the freaking Gojek moped, the one that started it all. Although this is probably not functional. It's not functional. It's your boy Sean Ju dan hari ini gue mau kasih tau lu tips buat bikin CV yang lebih efektif. 1. Desain tuh simple-simple aja. HRD tuh nerima ribuan CV, jadi kalau CV lu ribet desainnya dan susah dibaca, fix langsung dibuat. 2. Jangan masukin info yang nggak penting. HRD tuh cuma lihat 3 hal. 1. Sekolah lu di mana. 2. Nilai lu berapa. Dan 3. Pengalaman kerja lu. Jadi kalau lu masukin hobi-hobi iseng lu yang nggak prestasi, sama grafik bar chart yang skill matrix lu itu, gak usah men. 3. Foto lu harus bagus dan proper. Pakailah kemeja kayak gue atau nggak blazer. Pokoknya lu mau kelihatan profesional dan enak dilihat. 4. Harus ada surat lamaran atau cover letter, subject email dan body. Banyak orang yang kirim email kosong doang di attach PDF kayak gitu. Atau lebih parah lagi, ada yang kirim ke banyak perusahaan tapi nama perusahaannya nggak diganti. Itu fix di delete. Anyway, semoga bermanfaat ya guys. Good luck. Jadi gini caranya masuk UC Berkeley dan kampus lain yang bagus di Amrik. Step 1. Di Amrik tuh ada SBMPTN juga, namanya SAT. SAT lu harus di atas 1400. Step 2, nilai raport lu harus di atas 8 semua. Mereka mau lihat kalau lu orangnya rajin dan ambis. Step 3, lu harus wajib ekskul atau minimal OSIS lah, karena mereka mau lihat kalau lu bukan orangnya yang belajar doang kerjaannya. Step 4, lu harus tulis 1 halaman di Inggris kenapa diri lu paling keren dan paling layak untuk masuk sekolah itu. Good luck. It's your boy Sean Ju dan hari ini gue mau sharing starter kit Jordans buat lu yang mau mulai koleksi. Check it out. Morning. Jadi pagi ini gue mau jelasin dikit tentang jenis-jenis stick golf. Jadi stick golf yang gue pakai itu brand Jepang, namanya Miura dan tipenya Blades. Nah, Miura Blades itu harganya bisa sampai 25 juta dan termasuk stick yang paling susah buat dipukul. Lu orang pasti tanya gue, Sean Ju, kalau sticknya udah mahal terus susah buat dipukul, ngapain lu pakai? Remember guys, look good, feel good, play good.
bersama saya, ya kan, di acara talk show. Itu dia, ya kan. Jadi buat para golf lovers semua nih, jadi saya dari Wuling Maju Motor, ya kan. Saya mau menginfokan, jadi kita itu lagi saat ini tuh baru launching beberapa bulan yang lalu, itu namanya Wuling Almas RS. Ya, kalau teman-teman semua udah dengar, itu tuh mobil yang lagi hype banget deh buat saat ini. Itu lagi viral dan rame banget tuh di YouTube, di semuanya kalau kita cari. Karena itu mobil ada fitur yang namanya ADAS dan ada IOV, ya kan. ADAS itu apa sih, ya kan. Nah, jadi untuk ADAS sendiri, ADAS itu adalah dia seperti halnya kayak Adaptive Cruise Control. Jadi mobil itu bisa mengikuti dan menyesuaikan dengan kecepatan di mobil yang ada di depannya. Itu yang pertama. Dan dia tetap menjaga di jalur, itu yang namanya Lane Keeping Assist. Terus ada juga dia fitur yang namanya Traffic Jam Assist yang biasa digunakan pada saat ketika sedang macet atau posisi rame lancar. Yang agak crowded dia, jadi mobil berhenti terus jalan, itu kan kadang kita capek juga tuh ya. Berhenti ntar jalan lagi, nginjek gas, nginjek rem, ya kan emang gak capek, itu capek. Makanya cobain Almas RS-nya, ya kan, itu fitur semuanya ada gak sih? Itu ada. Semua buat teman-teman yang lagi hadir di Zoom dan nonton di live Instagram, ya boleh coba kontak langsung ke Wuling Maju Motor Group, ya. Atau kalau ada yang kenalan salesnya di Maju Motor, boleh langsung kontak ke salesnya. Nih Wuling Maju Motor nih di bawah sini nih, ya. Gitu. Follow IG-nya di follow, ya kan. Kalau IG-nya sudah di follow, habis itu di DM, ya kan. Nah, di DM nanti bisa langsung tanya, ini ada apa aja sih, terus promonya apa sih. Emang bener ya mobilnya yang orang-orang bilang bisa begini, bisa begitu, ya kan. Pasti kalau cuma ngeliat di Zoom mah percaya nggak ya? Paling ini mah cuma akal-akalan. Sorry teman-teman, ini bukan kaleng-kaleng, ya kan? Intinya adalah jalanin, kita cari tahu, ya kan, di mana aja sih Wuling Maju Motor tuh, dealernya tuh ada di mana aja sih Wuling Maju Motor. Kita udah nasional kok, kita sampai ke Palembang banyak, di Jakarta ada, Tangerang ada. Semuanya kita ada, pokoknya hubungin aja, tetap di rumah aja, ya kan. Dan di Almas RS itu kita punya yang namanya IOV, ya. IOV itu adalah buat nyalain mobil cuman dari handphone. Nyalain mobil dari handphone, men, ya kan. Kita cuma ngeliat handphone, nyalain, langsung nyala mobilnya. Itu fitur, itu harusnya ada di mobil yang harganya bisa sampai di MM-an. Udah pasti di atas 1M. Ini cuman harganya 300 jutaan, udah dapat fitur yang kayak begitu. Udah gitu kita bisa ngeliat lokasi itu mobil tuh ada di mana, ya kan. Jadi nih kita mau jalan, ya kan. Cewek lu suruh pakai aja mobil gua nggak apa-apa, lu pakai mobil gua, ya kan. Kita lihat dia bilangnya mau kemana, loh kok ini belok. Nah, telepon, kamu di mana sayang, gitu, ya kan. Itu pokoknya aman ya. Oke, buat teman-teman semuanya langsung aja kontak, follow Instagram di bawah nih, Instagram di bawah ini ya. Siapa tahu nanti kalau butuh langsung chat DM. Oke? Thank you semuanya. Bye. Raih dunia. Aksimu sangat berarti. Bersama orang tersayang. Halo, Dek. Mainkan Rising Star. Suaramu sungguh berarti. Halo Wuling, arahkan saya ke pantai. Saya sedang membawa Anda ke tujuan.
Buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Gapai kebahagiaan. Karena rasa begitu berarti. Almas RS, Intelligent Digital Car, redefine the car. Halo. Itu dia produk yang Yahut dari Wuling. Apa itu? Almas RS Pro. Jadi luar biasa banget ini mobil. Speknya juga luar biasa. Jadi teman-teman boleh dicoba, boleh test drive. Boleh kontak ke Wuling Maju Motor Group di Jakarta, ada di Pondok Gede, ada di Ciputat, ada di Karawaci, dan yang paling hits, kita ada di tengah-tengah. Kalau mau dijadiin tempat nongkrong juga bisa, ada di Wuling Senayan, Maju Motor Senayan. Oke, follow IG di bawah ini untuk dapat informasi lebih lanjut, dan bisa pakai tempat kita di Wuling Senayan, bisa kongko-kongko di lantai 2, bisa cobain mobil test drive, bisa lihat-lihat kita punya display, ada mobil listrik kok. Kita ada display mobil listrik di sana. Memang belum keluar sih, masih nanti. Tapi boleh dilihat-lihat juga bentuknya. Mau cobain kita punya simulator di Wuling Senayan? Silakan datang. Follow aja IG-nya di bawah ini untuk bisa atur janjian sama tim kita untuk bisa dapat lebih penjelasan, bisa atur janjian mau kapan mau test drive. Itu dia produk terbaru dari Wuling, Almas RS Pro. Kembali lagi ke bintang tamu kita yang ganteng ini, Koko Mr. Seonju. Jadi kok balik lagi ke dunia karir. Tadi kita bicara golf di awal. Ini Koko ini udah siap-siap mau main golf nih, sorry. Jadi pagi ini sebenarnya Koko ada jadwal main golf. Cuman kita culik dulu sebentar buat sharing-sharing sama kita. Jadi kok kalau judulnya kita ini kan main golf, bikin karir itu melejit ya. Ya. Apa sih hubungannya? Apa manfaatnya kok? Ketika Koko bisa main golf itu luar biasa dari umur 16 dan bisa ngalahin yang latihan golf dari umur 3 tahun. Terus hubungannya apa sama karirnya Koko ini? Jadi main golf tuh menambah relasi banyak banget dan juga relasi orang penting ya kalau saya bilang, karena bos-bos perusahaan biasa main golf. Dan kalau kita mulai di paling bawah dan kita main golfnya jago, itu sering diajak sama bos-bos. Jadi bos-bos mau lihat kita main, mau main dengan kita. Jadi itu salah satu channel biar bisa ketemu orang yang di atas kita. Yang kedua itu sekali main golf kan 6 jam, termasuk makan dan juga mainnya. Kalau kita ngajak bos-bos gede meeting atau presentasi 6 jam ya mana mau kan. Jadi kalau kita bisa main 6 jam dengan mereka, membuat mereka nyaman, bisa berdiskusi bisnis, itu akan sangat membantu di karir kita atau di bisnis kita. Tapi bisa jadi pedang mata dua juga, karena banyak yang bilang, dan ini benar, kita bisa melihat karakter orang lain di lapangan golf. Jadi kalau karakternya busuk kelihatan, kalau karakternya bagus juga kelihatan. Honest, jujur gitu ya? Honest, jujur, orangnya suka marah-marah gak, dia suka blaming orang lain gak kalau pukulannya jelek. Emosi. Itu semua ada di dunia ini ya kok ya? Iya. Jadi yang paling berkesan itu ketika Koko kenalan. Iya. Ini ada nggak sih kenalan sama siapa gitu? Ya paling bos-bos perusahaan besar Pak. Perusahaan besar ya? Mungkin namanya saya nggak sebut, tapi cukup influential lah. Bagaimana bisa kenalan itu, bagaimana caranya kok? Dari word of mouth biasanya. Jadi kalau saya main sama om saya atau main sama klien saya dan mereka lihat saya mainnya bagus, juga membuat mereka nyaman, karakter saya juga bagus. Biasanya akan diajak main lagi dengan orang lain. Gitu Pak. Baru dari situ dapat relasi-relasi tadi yang banyak, ya? Relasi-relasi yang banyak ya. Benar, berarti
Itu dia kuncinya mau sukses, harus banyak relasi. Sampai tadi pun ngajak ngopi aja, itu bisa bikin relasi bertambah. Golf juga sama, bisa bikin nambah relasi. Dan itu bisa bikin karir kita ini melejit ya. Yes. Mungkin itu efeknya juga di Koko bisa dapat klien-klien besar ini mungkin ya. Mungkin. Mungkin ya. Jadi dari mulut ke mulut, kenal lah yang namanya Mr. Seonju. Sama. Saya juga kenal Mr. Seonju dari dunia golf. Cuman sayangnya saya dikenalin sama bos saya, owner dari Maju Motor Group, Mr. Alvin Kennedy. Itu top, itu golfer juga dia. Jadi golf itu memang bisa bikin efek positif buat sehat, buat melatih emosi kita, buat melatih fokus, buat melatih konsistensi kita, bahkan sampai bisa berhasil ke dunia karir. Itu dia kuncinya golf, bisa bangun mentality kita, bisa efek ke karir ya. Pasti ya. Pasti. Kelihatan karakternya juga ya. Apalagi kalau main sama orang Jepang. Oh. Kalau main sama orang Jepang, mereka tuh pasti ngajak you main golf, biar mereka bisa lihat karakter kamu kayak gimana. Dan biasanya kalau jago, direspek. Karena orang yang main golf tahu beberapa susahnya untuk menjadi jago. Kalau mau jadi jago kan butuh disiplin yang sangat besar. Harus latihan tiap hari, harus fokus. Jadi kalau kita jago main golf, orang otomatis mikir kita orangnya yang disiplin dan bisa fokus. Nah, itu dia. Kalau mau sukses pun kuncinya disiplin dan fokus. Fokus, disiplin. Makanya yang umur 3 tahun main pun bisa bisa lewat, bisa sebanding tuh. Luar biasa. Nah, tadi during break, selama istirahat tadi, ngobrol sebentar nih ternyata. Ternyata saya baru tahu, ternyata Koko ganteng ini, Mr. Sean, salah satu yang dipakai setiap hari, yang sekarang ini lagi dipakai terus, bahkan kesini pun pakai, ketemu saya pun pakai. Koko pakai Almas RS Pro, luar biasa. Mungkin boleh share sedikit kok. Boleh. Jadi apa sih experience-nya? Kenapa bisa pilih ini Almas RS Pro? Jadi waktu itu saya lihat mobil baru di jalanan. Wah, keren banget nih mobil. Kok brand yang saya nggak pernah lihat juga. Terus saya lihat lama-lama, oh ini Wuling. Ya mobil Cina saya bilang. Tapi ya it's good, badannya keren banget, bodinya keren banget. Tapi pas RS Pro keluar, lebih keren lagi karena two-tone kan. Saya punya kan yang putih, terus hitam juga. Atasnya hitam, aksennya hitam, ada merahnya di tengah. Itu benar-benar kelihatan sangat sporty. Dan saya lihat interiornya di Google, di video-video YouTube, ada Tesla di dalam, yang iPad-nya itu loh. Display iPad di tengah-tengah udah kayak Tesla. Terus saya mikir, wah gimana mau beli, tapi saya takut persepsi orang tentang saya karena bawa mobil Chinese. Terus ternyata orang nggak peduli kalau ada persepsi mobil Chinese. Ada juga semua orang kagum karena beberapa teman yang saya jemput pakai Wuling Almas saya, malah ada yang bilang, ini BMW unit yang mana ya? Saya nggak pernah lihat BMW tipe ini. Ada yang ngomong gitu. Ada juga yang ngomong pas masuk, wah Tesla kamu keren juga ya. Beli berapa duit? Terus saya, oh ini Wuling tapi. Tapi it's a very good car. Dan yang saya paling suka tentang Wuling Almas itu, tiap kali saya masuk mobil, pasti disapa. Selamat pagi Pak Seonju. Dan saya ajak ngobrol Wulingnya. Kebetulan kan ada Sirinya ya, jadi bisa kita ajak ngobrol si Wuling kalau lagi macet. Oke. Itu dia unit terbaru dari Wuling Almas RS yang bisa diajak ngobrol. Baru bangun tidur, masuk mobil, kalau nggak ada yang ngajak ngobrol, masuk mobil aja Wuling Almas, nanti pasti disapa. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Seonju. Disebut loh namanya. Selamat pagi Pak Seonju. Luar biasa itu. Mungkin sapaan ini bisa lebih hot daripada yang di samping kita. Tapi jangan sampai sih ya. Jangan sampai dong. Tapi ngomong-ngomong, Koko ini udah married belum sih? Belum, saya single. Masih single? Iya. Wih, luar biasa. Itu dia.
kunci suksesnya masih single, hati-hati. Kunci suksesnya masih single. Jadi kalau mau kenalan lebih lanjut tentang Mr. Sean, follow aja IG yang tadi tuh. Ya boleh. Lagi nyari jodoh soalnya. Lagi nyari jodoh. Saya boleh nggak kok? Hah? Saya lamar boleh nggak? Oh, kirain mau kenalin. Nanti saya cariin kok, banyak. Ini kalau tipe-tipe begini, banyak banget yang mau, ini ngantri pasti. Ini milihnya pasti, pilihannya luar biasa lah. So, jadi hari ini, thank you Mr. Sean sudah datang. Kita bisa jumpa, bisa luangin waktu, sebentar lagi mau main golf. Mungkin di next episode, itu dia. Jadi, Coach Sean bisa ceritain lagi tentang tips-tips how to be a success in young age. Boleh, Pak. Di usia muda. Boleh tahu kok usianya kok? 28. 28, Jack. 28, penghasilannya berapa? 9 digit, banyak banget nih. 9 digit. Luar biasa. Wuling Almas RS Pro nemenin tiap hari. Tapi bukan berarti yang nemenin Wuling Almas RS Pro butuh pendamping di sampingnya. Top. Ini anak muda luar biasa, baru umur 28. Penghasilannya 9 digit, Jack, masih single. Luar biasa. Oke, sampai ketemu di talk show itu dia berikutnya dengan tamu-tamu spesial lainnya. Mr. Sean mau main golf, ada beberapa tips dari Mr. Sean yang akan di-share. Sampai ketemu lagi, itu dia. Oke, kita main golf. Raih dunia. Aksimu sangat berarti. Bersama orang tersayang, Halo, Le. Mainkan Rising Star. suaramu sungguh berarti. Halo Wuling, arahkan saya ke pantai. Saya sedang membawa Anda ke tujuan. Halo Wuling, buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Gapai kebahagiaan. Karena rasa begitu berarti. Almas RS, Intelligent Digital Car, redefine the car. Halo. Raih dunia. Aksimu sangat berarti. Bersama orang tersayang, Halo, Le. Mainkan Rising Star. suaramu sungguh berarti. Halo Wuling, arahkan saya ke pantai. Saya sedang membawa Anda ke tujuan.
buka sunroof. Oke, membuka sunroof. Gapai kebahagiaan. Karena rasa begitu berarti. Almas RS, Intelligent Digital Car, redefine the car. Halo. Itu dia Almas RS Pro dari Wuling. Luar biasa unitnya kan? Nah, sekarang Mr. Sion udah siap-siap mau main nih. Mau kasih tips-tips dasar gimana caranya bisa mukul jauh ya kok? Oke. Jadi kan kalau orang biasa main golf tuh mereka pikir power tuh semua dari tangan, Pak Rey. Oke. Jadi mereka pakai kencengin tangannya, dipukul, tangan kanannya harus lurus lah, tangan kiri harus lurus, ini itulah. Pokoknya semua power dari tangan, itu salah. Jadi sebenarnya tuh power golf dan power semua olahraga itu dari kaki. Jadi kakinya tuh harus menjadi fondasi biar you bisa gerakin your upper body. Jadi golf swing kalau you pakai ya kaki untuk menekan ke bawah, itu nanti ada powernya baru bisa dihajar gitu. Oh, oke. And then kedua, glove-nya harus bagus. Glove, oh ini pengaruh ya? Ini pengaruh, karena Glove ini kan yang pengaruh ya? nempel sama stick. Oke. Jadi glove kamu yang nempel sama stick, glove-nya harus bagus. Kalau saya personally pakai Oloro Golf. Pakai apa? Oloro. Oloro Golf. Jadi baju saya juga dari Oloro, bajunya comfortable banget, bahan dry fit. Menurut saya Oloro itu the best glove. Oh, oke. Oke. Ya. Bisa dapat di mana tuh kok? Beli di mana aja bisa, Pak. Jadi dia ada di semua toko lapangan golf. Oke. Ada juga online. Golf shop Golf juga shop ada semuanya. dan online juga bisa. Oh, oke. Oloro. Oloro. Oke. Itu tipsnya tuh paling basic. Oke. Mungkin boleh silakan Pak Sion, sampai ketemu lagi. Ya. Silakan Thank main. you, Pak Rey. Good play today. Oke. Thank you, Mr. Sion. Ya. Sampai ketemu lagi, itu dia. Let's see bagaimana caranya Mr. Sion ini mukul terjauh. Go. Woo! Oh, patah. Nice. Patah, woi. Nggak apa-apa kok. Oh, it's okay. Itu kan memang itu. Raih Kaget lu ya? dunia. Thank you kok. Thank you, Korena. Thank you, thank you. Aksimu sangat berarti. Udah 6 tahun sejak gue kerja di Gojek, it's time for some throwback. My most memorable thing in Gojek was Please share. it was when I got a surat peringatan from Nadim. My second day in at Gojek. What did you do? And I ran to Daddy Nadim, telling him, Nadim, guess what happened? You know, like this is what happened. Like, you know, I said, oh my god. I thought I did such a great thing. Did he write an actual letter? No, he didn't. It's backlight. Dude, Oh. it's backlight. Yeah, exactly. Oh ya, oh jadi putih, oh jadi Jangan cantik. penghinaan ya. Oke. Oh, oke. Dia grogi. Grogi yang interview ganteng banget. Pak security who always help me, Pak Sumadi, open the doors at 6 a.m. Pas harus ada training go live, bantu saya selalu. And we're right here behind the freaking Gojek moped, the one that started it all, although this is probably not functional. It's not functional. It's your boy Sean Ju, dan hari ini gue mau kasih tau lu tips buat bikin CV yang lebih efektif. 1. Desain tuh simple-simple aja. HRD tuh nerima ribuan CV, jadi kalau CV lu ribet desainnya dan susah dibaca, fix langsung dibuang. 2. Jangan masukin info yang nggak penting.